Shalom, nama saya Ibu Cipto Handoko, umur saya 71 tahun. Saya akan menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan di hidup saya. 3 kali saya di ujung kematian. Saya di umur 27 tahun, saya mengalami kecelakaan berat dengan 2 kaki dan 2 tangan patah. Dan yang paling berbahaya ini rahang saya di sini pecah dan langit-langitnya terbuka ya, langit-langitnya pecah terbuka. Jadi ini bibir saya ini sama masuk ke sana, jadi bibir sini sama bibir sini jadi mencong gitu ya saudara. Nah itu karena langit-langitnya terbuka, dokter khawatir kalau ini kemasukan kuman karena dekat otak, bisa kena radang otak dan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, karena saya tuh gegar otak berat, tidak bisa diapa-apakan semua. Jadi ini tidak ada satu tangan dokter pun yang menjamah, yang megang gigi, karena waktu 47 tahun yang lalu itu belum ada ortodontis, belum ada dokter ortodontis ya saudara. Jadi dibiarkan aja karena saya juga mengalami gegar otak berat. Jadi ini semua kesembuhan hanya oleh karena kemurahan Tuhan, tangan Tuhan, 100% tangan Tuhan. Saya kecelakaan di Boyolali, waktu dibawa ke rumah sakit pusat, dokter mengatakan kemungkinan saya hidup hanya 30%. Jadi misalkan hidup pun ya saya mungkin jadi orang seperti orang idiot gitulah saudara ya. Tetapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya ada sampai hari ini sebagaimana saya ada. Yang kedua, waktu saya 3 tahun yang lalu, karena kecelakaan itu saya diharuskan dokter untuk olahraga renang setiap pagi. Jadi saya setiap pagi berangkat renang 5:30 pagi. Biasanya saya panggil gokar, kalau gokarnya datang itu saya baru buka pintu baru keluar. Itu sudah kira-kira 1 bulan, CCTV-nya tuh rusak. Jadi saya tidak bisa lihat. Saya waktu keluar, saya ingok-ingok keluar gitu. Tiba-tiba ada orang turun dari mobil itu. Terus saya ditodong pisau, di sini saya ditodong pisau. Saya didorong pisau itu untuk masuk ke dalam rumah lagi. Setelah saya masuk ke dalam rumah, ada temannya satu yang turun, bawa samurai panjang, terus bilang bunuh, sekarang bunuh. Waktu itu saya hanya berteriak, Tuhan, Tuhan, ya Tuhanku. Dan persis saya habis omong itu, sopir Grabnya datang, lalu saya ngebel, tin, orangnya takut, orangnya lari. Persis pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, kira-kira 3 bulan yang lalu, saya mengalami usus buntu. Sebetulnya hanya operasi usus buntu ya saudara. Tapi usus buntu saya itu sudah pecah. Jadi saya mengalami operasi cukup besar. Lalu waktu dibuka, saya operasi di Surabaya. Dokter mengatakan ini ususnya sudah infeksi. Jadi dijahit itu dokternya khawatir kalau jahitannya brodol. Lah betul, besok paginya itu perut saya besar dan keras. Jadi kesakitan luar biasa saudara. Terpaksa harus dibuka lagi dan dokter mengatakan sama anak saya, kebetulan anak saya juga dokter di Surabaya, mengatakan bahwa ini operasinya cukup besar. Karena kalau ususnya brodol, mungkin ususnya akan dipotong, anusnya ditutup, dan akan dibuat anus buatan dari perut. Nah ini operasi besar dan saya sudah umur 71, dan perut itu saya sudah dibuka 5 kali ya saudara. Jadi ini yang ke-6, jadi baru kemarinnya dibuka operasi besar, ini harus mengalami operasi besar lagi. Jadi resikonya juga tinggi ya saudara. Jadi dokter mengatakan pada keluarga saya untuk banyak berdoa. Tetapi
Hanya karena kemurahan Tuhan, setelah dibuka ternyata enggak, saudara. Ususnya baik-baik aja, hanya kembung, jadi hanya dikeluarkan isinya dan sudah baik lagi. Sekarang saya sehat kembali, saya ada sebagaimana saya ada. Semuanya itu hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Maka saudara, berserah aja sama Tuhan, dekat-dekat Tuhan, untuk kita bergereja, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita berdoa. Sekian saudara, kesaksian saya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya, kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu ada, Tuhan itu jaminan bagi setiap kami. Diawali dengan perkataan yang selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu memang baik, nggak ada yang tidak baik. Apapun yang terjadi ada maksud baik daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, saudara. Sekalipun 3 kali dikatakan di ujung tanduk kematian, saudara, tetap saja kebaikan Tuhan dinyatakan, saudara. Ya, kecelakaan besar hanya 30% hidup, tapi hidup bahkan umur panjang. Beri tepuk tangan yang meriah. Dirampok sudah dalam keadaan gawat sekali, tiba-tiba ada orang yang datang, tin, dia sudah takut, saudara. Ya, luar biasa sekali. Lalu operasi khusus buntu, saudara. Wah, ternyata akibatnya dikatakan usus embrodol. Saya hanya dengar kata-kata usus embrodol saja, saya sudah mikir gimana ya, usus brodol, saudara. Anaknya dokter loh, saudara. Jadi itu bukan main-main. Anaknya ya tahu itu sungguh-sungguh, saudara. Tapi percaya, semua dalam tangan Tuhan. Percaya. Dan waktu dioperasi dibuka, bukan keliru. Menurut saya bukan keliru, karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saja setiap saudara, kalau kita sudah punya Tuhan yang baik yang ada dalam hidup kita, jangan khawatir apapun, saudara. Yang penting percaya dan taati. Hiduplah menurut tuntunan Tuhan. Sudahlah, kelihatan tidak baik, di balik itu ada kebaikan. Ya, kelihatan tidak baik, di balik itu ada kebaikan Tuhan, saudara. Ya, terus bersyukur, terus memuji punya Tuhan, dan renungkan kebaikan senantiasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Saya dengar kemarin ada Keisha dari Jepang katanya mau datang. Saya nggak tahu ya datang apa enggak ya, di mana ya. Iya, ya dia juga ngalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saya nggak lihat. Ya, dia ngalami banyak sekali. Ya, ini saya teruskan saja. Saya sebelum firman Tuhan ingin cerita sedikit kegiatan-kegiatan. Saudara-saudara bisa ikut terus ngikuti pengembalaan. 2 minggu ini terus Natal banyak sekali, saudara. Natal Perwil, artinya GBI Sesurakarta gitu, saudara. Lalu Natal kecamatan. Saat ini tahun ini beda, saudara. Semua kecamatan di Kota Solo harus akan Natal. Tiba-tiba ya saya dihubungi Pak Camat dan Pak Lurah, saudara, ini harus segera ya. Hanya punya berapa ya, kalau nggak salah 4 hari untuk persiapan. Gimana caranya persiapan, saudara? Lalu sudah pokok borong, serahkan keluarga Allah saja. Pujiannya, acaranya, khotbahnya, semuanya termasuk door prize-nya, saudara. Borong semua gitu, saudara. Dan luar biasa, saya rasa Tuhan dahsyat. Lalu juga untuk SGDI, semua SGD ibadah soal Paragon, ya luar biasa, bersatu semangat luar biasa. Setelah itu Natal kaum wanita. Kaum wanita juga dibangkitkan, saudara. Ya, dulu saya lihat banjir door prize banyak sekali, saudara. Yang ada 2199, jadi hampir 2200 kaum wanita, saudara. Ya, lalu ya Imlek, saudara, bukan Imlek ya, apa SMA dulu ya, Natal SMA Sesurakarta. Saya lihat juga luar biasa sekali, banyak sekali ya murid-murid SMA yang hadir, dan Tuhan sampaikan pesan-pesan yang penting, bangkitkan orang muda, saudara, luar biasa. Lalu Natal STT, saya rasa juga Tuhan bicara, beri hikmat, beri pembukaan luar biasa.
Lalu gebyar Imlek, saudara masih ingat gebyar Imlek waktu yang lalu, saudara? Ya, itu luar biasa sekali. Ya, ada 2.300 gitu, saudara, di Imlek, saudara. Luar biasa. Ya, ini satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, Pak Budi Bulingding itu ngurusin konsumsi untuk jiwa baru, saudara. Undangan-undangan yang memang sengaja diundang gitu. Luar biasa, masanya luar biasa sampai saya tanduk setelah selesai. Beri tepuk tangan, saudara. Lalu ibadah kaum pria, saudara, kemarin juga saya itu kaget, saudara. Saya pikir cuma sedikit, ternyata banyak, saudara, yang hadir. Ya, ibadah kaum pria, dibangkitkan pria, mulai siap. Karena ya, salah satu yang penting sekali saat pemulihan adalah pria. Tuhan berkata zaman akan kirim ya dengan roh Elia, ya, pulihkan apa? Hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, hati anak-anak pada bapaknya, bapaknya dipulihkan, anaknya dipulihkan, saudara, keluarganya, istrinya dipulihkan, saudara. Ya, lalu yang kemarin saya datang Solo Safari, ya kan, Solo Safari, saudara. Siangnya ya wali kota kita Pak Gibran meresmikan, setelah itu dibuka jam 2 saya ke sana, saudara. Ya, rekaman juga ya saya kirim, saudara. Jadi itu di sana saya sempat kirim ke Pak Wali, saudara. Ada juga saya kirim. Tapi yang saya kaget di media itu, saudara, waktu ditayangkan di Instagram, pertama kali yang nanggapi malah Pak Wali, saudara. Ya, luar biasa sekali, ada bisa di keluarga. Jadi luar biasa, malah Pak Wali matur nuwun gitu, saudara. Cepat sekali dia tanggap aja. Wali kita, wali kota kita luar biasa. Beri tepuk tangan, saudara. Yang terakhir Miracle Night, saya lihat terus Tuhan berkaya lebih lagi, saudara. Makin terasa sekali karya Tuhan, bahkan dari mana-mana. Gak tahu datang enggak ya, ada dosen dari California, saudara, ngajar di Semarang juga datang. Kenapa, saudara? Dia berkata, yang saya butuhkan hadirat Tuhan, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, saudara. Dan terus cari berkat. Ya, itu sekilas. Sekarang kita mulai dengar firman Tuhan. Hari ini sesi kelima, saudara. Tahun 2023, tahun bangkit menjadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini khususnya nyanyian di tengah malam, saudara. Jadi sekalipun saat itu malam, artinya saat itu dalam kegelapan, tapi tetap nyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Sekalipun sedang mengalami kegelapan dalam hidupnya, tetap saja memuji-muji Tuhan, saudara. Sekalipun sedang ada di padang gurun kehidupan, tetap saja memuji-muji Tuhan. Itu membuat kita mengalami kemuliaan Tuhan. Kita bisa jadi terang, saudara, sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya itu luar biasa. Kita bisa belajar pertama dari Paulus dan Silas, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 24. Juga orang banyak, ini bukan sedikit, banyak bangkit menentang dia. Paulus dan Silas ditentang, saudara. Ya, orang banyak. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, saudara. Jadi sekarang bukan hanya orang banyak, pembesar-pembesar, saudara, ia mengoyakkan pakaian di tubuh mereka dan apa? Mendera mereka, didera, saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, bukan satu kali, dua kali, berkali-kali didera. Mereka dilamparkan ke dalam penjara, saudara. Ditangkap, saudara. Ya, didera, dilemparkan ya ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga, dijaga sungguh-sungguh. Mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, artinya dijaga paling tengah. Oh, saudara, dikepung ya, mungkin ruangan dibelenggu dan ada lagi mungkin lapis, pintu-pintunya berlapis-lapis.
dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau saudara bisa bayangkan kira-kira seperti apa saudara, di dalam penjara dipasung saudara, lalu masuk penjara yang double serp-serp, ini pintu keluar pintu lagi, keluar pintu lagi saudara. Padahal sudah didera, mungkin badannya sudah sakit, sudah lemah saudara. Padahal mereka, kita harus tahu mereka itu sedang melakukan yang baik. Beritakan kabar Injil, beritakan kabar sukacita, beritakan kabar keselamatan dengan tujuan berbuat baik supaya banyak orang mengenal Tuhan, menyadari Sang Juru Selamat. Banyak orang bisa dapat pengampunan, keselamatan dalam hidupnya. Namun mereka mengalami ya hal seperti itu yang sangat tidak enak, dianiaya, sudah didera, dimasukkan penjara, dipasung dan lain-lain saudara. Itulah kehidupan. Jadi kalau saudara mengalami hal yang tidak baik saudara, ya apalagi juga saudara sudah berbuat baik, ngalam tidak baik saudara, itulah kehidupan. Paulus pun yang dipakai Tuhan luar biasa ngalami semua. Saya percaya saudara ngalami, saudara ngalami, saudara yang ngalami, semua saya ngalami. Itu kehidupan. Karena kadang-kadang proses itu penting untuk kita digembleng, dilatih supaya kita makin kuat, supaya kita makin tabah, supaya kita bisa punya kesempatan lihat mukjizat yang sangat besar. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami saudara kegelapan dalam kesehatan, kegelapan dalam rumah tangga, kegelapan dalam studi pekerjaan, saudara pelayanan, saudara jangan kaget, itulah kehidupan. Amin saudara. Katakan sebelah, jangan kaget kalau mengalami seperti itu. Belum seperti Paulus, mungkin seperti itu saudara. Amin saudara. Nah, tapi luar biasanya Paulus dan Silas justru dalam kegelapan, justru dalam kegelapan hidup juga saudara, mereka tetap saja memuji-muji Tuhan. Saudara, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan apa saudara? Menyanyikan apa saudara? Puji-pujian, bukan mengeluh saudara. Wah, bukan wah sungut-sungut, tidak saudara. Oh, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, memuji Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Apapun yang terjadi aku tahu engkau baik. Aku bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa. Ya bagi Allah tidak ada mustahil. Bersyukur punya Tuhan yang maha kasih. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Memuji-muji Tuhan saudara. Ya, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka, artinya bukan bisik-bisik, mujinya bukan lemes-lemes, mujinya bukan sopan-sopan. Sampai orang-orang penjara dengar semua, sudah mungkin ditertawakan. Ini memang stres, mungkin ditangkap jadi stres, dipasung stres, saudara. Ada orang kadang-kadang itu saudara, orangnya luar biasa. Kalau di rumah sakit itu nyanyi-nyanyi sampai tetangga. Lah saudara, tapi itulah iman yang diekspresikan. Tapi itulah seorang rasul yang luar biasa, gaya hidup yang luar biasa, cara hidup yang luar biasa, saudara. Dan itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Dan kita tahu, saudara, ya akhirnya akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang penting itulah kehidupan Rasul Paulus, saudara. Ngalami hal yang tidak enak, tapi waktu ngalami tidak enak, tidak mengeluh, tidak sunggut-sunggut, tidak putus asa, justru memuji-muji Tuhan. Saudara, saya mau tanya setiap saudara yang ada di tempat ini, mungkin ada yang mengalami saudara sesuatu yang saya enak, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara ucapkan? Saudara mengeluh, saudara sunggut-sunggut, saudara putus asa, atau seperti Paulus? Belajarlah hari ini seperti Paulus. Apapun keadaan saudara, pujilah Tuhan. Ya, tinggikanlah dia. Akui kebaikannya waktu siang, akui kebaikannya waktu malam, akui kebaikannya waktu sedang diberkati, akui kebaktiannya waktu sedang diproses kehidupan saudara. Bahkan karena dosa dikepuk habis-habisan oleh Tuhan, oh itu puji Tuhan, syukur, supaya bertobat, supaya sadar, supaya memperbaiki
hidup, saudara. Amin. Nah, saudara, yang berikutnya rahasia untuk bisa memuji Tuhan dalam kegelapan. Bagaimana saat kita sedang dalam kegelapan hidup, sedang dalam proses kita bisa memuji Tuhan itu bagaimana? Seperti Paulus kan gak normal toh saudara ya. Yang normal itu katanya kalau keadaan baik puji Tuhan, kalau keadaan tidak baik wah sudah sungut-sungut gak bisa. Tapi bagaimana bisa ngalami seperti itu? Ya, percaya saudara, bagi orang umum gak mudah. Tapi kalau kita sudah bisa mengerti saudara, maka kita tetap juga sama seperti Paulus. Saya bacakan dulu rahasia yang ada, yang disiapkan. Ratapan 3 ayat 3 sampai 4 dulu. Sesungguhnya aku dipukulnya, saudara. Jadi ini sungguh-sungguh. Ya, selalu Alkitab selalu menulis sesungguhnya. Ingat ya, ini sungguh-sungguh. Aku dipukulnya, saudara. Dipukul oleh siapa, saudara? Tuhan, nyanyi huruf besar kok, saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan mukul loh, saudara. Bukan elus-elus terus loh. Ada perkataan, aku mengajar seperti orang tua mengajar anaknya untuk kebaikan. Tepuk tangan. Sesungguhnya aku memukulnya apa? Berulang-ulang, bukan satu kali, saudara. Dengan tangannya ya sepanjang hari terus menerus, saudara, menyusutkan dagingku dan kulitku. Daging kulitnya sampai susut, artinya kurus kering, saudara. Tulang-tulangku dipatahkannya. Wah, seperti apa? Ayat 6, ia menempatkan aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati, saudara. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, saudara. Ia mengangkat aku dan merantai berat. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil, saudara, ya, dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku, saudara. Wah, seperti apa ya, saudara? Sudah berseru, gak didengarkan gitu, saudara. Seolah-olah aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsa. Aku sampai ditertawakan banyak orang, saudara. Menjadi lagu ejekan mereka, sampai orang buat lagu untuk mengejek sepanjang hari. Jadi ini untuk menggambarkan dulu keadaan yang berat. Ada enggak yang alami seperti ini, saudara? Ya, saya kira yang di sini enggak ngalami seperti ini, saudara. Tapi ini seperti itu, saudara. Hebatnya ratapan ini, ya, ayat-ayat berikutnya, ayat 21 mulai, saudara. Ya, dikatakan tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Ya, sekarang itu perhatikan. Ada yang diperhatikan dia. Tidak memperhatikan masalah, tidak memperhatikan penderitaan. Ada ini yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Karena ada yang diperhatikan yang luar biasa. Jadi berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ternyata, saudara, sekalipun deraan, sekalipun masalah banyak, penderitaan banyak, bukan itu yang diperhatikan. Yang diperhatikan, ya, dia adalah apa, saudara? Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dulu mengasihi, sudah pasti sekarang mengasihi, sudah pasti nantinya Tuhan mengasihi, selamanya Tuhan mengasihi. Yang diperhatikan kasih Tuhan. Yang diperhatikan bukan yang kelihatan dengan mata. Yang diperhatikan bukan yang sedang kejadian itu, saudara. Tapi yang diperhatikan apa, saudara? Pribadinya Tuhan adalah Maha Kasih. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Tidak pernah berkesudahan kasihnya. Selama-lamanya dia mengasihi. Apapun keadaannya Tuhan tetap mengasihi. Kalau dia izinkan kita mengalami demi kasihnya, supaya kita dewasa, supaya kita matang, supaya kita naik level, supaya kita sadar, supaya kita bisa dipercayai, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Pentingnya yang diperhatikan apa? Masalah, ya, yang ada, keadaan yang ada, atau pribadinya Tuhan. Kalau orang bisa ngerti pribadinya Tuhan, masalah tidak apa-apa. Semua Allah turut bercampur untuk mendatang kebaikan. Karena dia mengasihi, aku tidak akan habis, ya, tergeletak. Saudara, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis ya rahmatnya, anugerahnya, kebaikannya, pengampunannya, pemulihannya selalu baru setiap pagi.
Ya, besok ada berkat baru lagi. Besok ada kasih karunia baru lagi. Besok ada kebaikan Tuhan lagi. Besar kasih setiamu. Dia itu Tuhan yang maha kasih, saudara. Ya, selalu baru setiap pagi diberikan. Tuhan adalah bagianku, ya kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya, karena mengerti kebaikan Tuhan, karena mengerti sifat Tuhan, karena mengerti kebesaran Tuhan, karena mengerti kesetiaan Tuhan, maka berharap pada Tuhan. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau terus kita mencari Tuhan, terus kita berharap pada Tuhan, lihat kebaikan Tuhan terjadi nyata dalam kehidupannya. Sejak saudara bisa tangkap, kalau saudara ingin jadi kokoh dan kuat dalam menghadapi padang gurun kehidupanmu, dalam menghadapi kegelapan, saudara jangan lihat gelapnya. Dunia dalam gelap, kita hidup dalam dunia. Jangan lihat gelapnya, jangan lihat kelamnya orang-orang di dunia. Lihatlah kebaikan Tuhan, terang Tuhan yang datang atas kita, kemuliaannya terpancar. Justru itu banyak orang datang karena ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Berapa ada Tuhan, kelimpahan datang, kekayaan datang, kita dibayar datang, semuanya. Saudara lihat, kalau saudara tahu pribadinya dia, saudara tenang. Kalau saudara bisa menyadari pribadinya dia, siapa Tuhan kita, saudara tenang. Dia maha kuasa. Masalah itu hanya dibalik, selesai kok saudara. Kebutuhan kita berkati, pakaikan itu berkati, selesai kok saudara. Betul? Hari ini untuk saudara yang sedang bergumul, berat, jangan pandang itunya. Pandang Tuhan yang lebih hebat dari masalah, Tuhan yang lebih besar daripada kebutuhan. Yang pasti sifat Tuhan tidak berubah. Dia tetap maha kuasa, Dia tetap maha kasih, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel, Dia El Shaddai, Dia maha besar, Dia maha kasih, Dia segala-galanya. Maka kita bisa terus berharap dan memuji Tuhan. Sejak ya, alihkan pandangan saudara, jangan lihat masalahnya, saudara, lihatlah pribadinya Tuhan. Renungkan betapa hebatnya. Betul saudara? Nah, kuasa pujian yang dinaikkan dalam masa kegelapan itu luar biasa sekali, saudara. Akan ya membuat kita kalahkan kegelapan, saudara. Saat kita memuji-puji Tuhan dalam kegelapan, justru terang datang, justru kemenangan datang, justru mujizat datang, justru kasih karunia Tuhan nyata, justru kebaikan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Mazmur 147 ayat ke-1. Haleluya. Sungguh lah, selalu dikasih sungguh. Ya, bermazmur bagi Allah kita itu baik. Kalau engkau bisa bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bermazmur itu punya arti menceritakan kebesaran Tuhan dengan mazmur, saudara. Kalau orang Solo uro-uro gitu loh, saudara. Ya gitu, saudara. Ya bahkan indah, bukan hanya baik, saudara. Indah di mata Tuhan. Indah, saudara, luar biasa baik, saudara, di hati Tuhan. Yaitu baik, itu indah dan layaklah memuji-muji itu. Jadi layak kita terus memuji-muji, saudara. Ya, ini perkataan yang luar biasa sekali, saudara. Itu baik, itu menyentuh hatinya Tuhan, itu memberkati hatinya Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan, membuat Tuhan apa? Hadir. Karena dia ada sesuatu yang indah luar biasa, membuat Tuhan menyatakan hadiratnya, membuat Tuhan berkarya, membuat Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 26. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, saudara, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini tadi Paulus dan Silas, dibelenggu, saudara, di penjara, rangkap, saudara. Tapi mereka sekali lagi dalam keadaan, saudara, padang gurun, dalam keadaan proses ya penderitaan, dalam keadaan gelapan, saudara.
memuji-muji Tuhan, saudara. Karena kebaikan Tuhan, sekalipun kami di penjara, kami tetap akan bisa keluar. Karena punya Tuhan yang bisa mengeluarkan. Kami tidak akan mati konyol, tapi kami akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Kami akan bangkit dengan mujizat Tuhan. Kami akan mengalami mujizat dan menjadi kesaksian besar. Justru akan selamatkan banyak orang. Maka terjadilah gempa. Tuhan gak bisa diam. Lihat orang seperti itu, Tuhan gak bisa diam. Tuhan itu akan terkagum-kagum. Sudah ngalami seperti ini loh. Tetap berkata Tuhan baik. Sudah diproses seperti ini loh. Tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Sedang diuji seperti ini loh. Dibiarkan seperti ini. Tetap berkata Tuhan baik. Hati Tuhan tidak akan diam. Dia datang, dia turun, dia bukakan dengan cara Tuhan. Saat itu dengan gempa besar, maka belenggunya putus, pintu-pintu penjara dibukakan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi, saudara. Mujizat terjadi, saudara. Pertolongan Tuhan dinyatakan, maka terlepas belenggu mereka. Mereka mengalami kemerdekaan, lepas dari padang gurun, justru jadi kesaksian yang besar. Kalau saudara baca terus, saudara, kepala penjara jadi ketakutan, saudara, mau bunuh diri loh, saudara. Tapi Paulus dan Silas itu hebat, dia tahu siapa Tuhannya. Dia nggak ambil kesempatan melarikan diri, saudara. Malah berkata, ini aku, ya tahu saudara. Kamu jangan bunuh diri, ini aku nggak lari kok, betul saudara. Lalu kepala penjara ketakutan, tanya apa yang harus aku perbuat. Ya berkata, justru kesempatan. Semua penderitaan, semua proses itu sarana untuk beritakan ini. Pertama, sarana untuk nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Lalu kuasa mujizat itu sarana bersaksi, nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kasih Tuhan, nyatakan kebenaran Tuhan, nyatakan jaminan Tuhan yang pasti. Lalu dikatakan, ya terimalah ya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Kamu dan seluruh isi rumah tanggamu akan diselamatkan. Dan Tuhan urapi perkataannya. Kepala penjara terima Yesus. Ajak seluruh keluarganya terima Yesus. Satu keluarga kepala penjara, satu keluarga pejabat, kalau sekarang gitu saudara, diselamatkan. Ada yang mengeluh, berubahlah. Saya berkata, ada yang mengeluh, berubahlah. Ada yang sukut-sukut, berubahlah. Ada yang putus asa, keliru. Agak keras sedikit, saudara. Bodoh. Loh, ini disediakan Tuhan mujizat kok, malah bingung mengeluh, saudara. Betul kan, saudara? Wah, ini diberi kesempatan. Oh, kalau mujizat jadi kesaksian luar biasa kok. Ada yang mengeluh, nggak ada yang ngaku kok. Tapi jemaat keluarga lah hebat kok. Jemaat yang suka memuji, jemaat yang suka memuliakan Tuhan, jemaat yang tahu siapa Allahnya, jemaat yang kenal siapa Allahnya, jemaat yang pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dicerca, sekalipun dijelekan, sekalipun diolok-olok, sekalipun diizinkan masuk ya berbagai macam penderitaan, tetap saja tahu Tuhanku bisa, Tuhanku mau, Tuhanku pasti punya rencana yang besar, visi yang besar. Belum, Tuhanku janjinya pasti. Apa yang dijanjikan digenapi, tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Oh, jadi pasti. Amin, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saja tanamkan sungguh-sungguh. Saudara yang sedang dalam padang gurun kehidupan, saudara yang sedang dalam kegelapan, saudara sedang mengalami apapun, belajar. Paulus hanya jadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini saatnya tahun 2023 Tuhan sedang pakai laskar Kristus yang dipakai hebat-hebat. Tuhan sedang dicari pahlawan-pahlawan iman yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan sedang cari penuai yang bisa dipakai Tuhan besar-besaran. Betul, saudara? Tuhan sedang cari orang-orang seperti ini. Saya doakan semua jemaat tangguh, semua jemaat kenal siapa Tuhan, semua jemaat pegang Tuhan, semua jemaat pandang Tuhan, percaya dengan janji Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa sekali, saudara.
Ya, sekarang saudara, saya ingin ajak baca ayat bagaimana tahun 2023 sungguh-sungguh kita tangguh, sungguh-sungguh kita menang, sungguh-sungguh kita ya jadi kesaksian, jadi alat yang luar biasa bagi Tuhan. Efesus 5 ayat 18 mulai, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan mabuk karena anggur, hal yang duniawi. Jangan mabuk dengan hal yang bisa ya memabukkan, saudara. Ini bicara hal yang duniawi, karena mabuk menimbulkan hawa nafsu. Mabuk hawa nafsu, keinginan daging. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 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 Itu nomor satu. Firman Tuhan gak pernah terbalik-balik. Kunci nomor satu adalah penuh dengan roh. Kunci nomor satu, hidup penuh kemenangan, hidup penuh kesaksian, hidup penuh kemuliaan, hidup penuh keberhasilan, penuh dengan roh. Manusia itu lemah. Tanpa roh Allah kita kalah. Gak ada yang hebat. Tanpa roh Allah kalahlah. Dalam pergumulan, dalam tantangan sudah kalah. Apalagi lakukan mujizat. Manusia itu nggak bisa lakukan mujizat. Hanya roh Allah yang bisa ciptakan mujizat, lakukan mujizat. Maka waktu masuk tahun 2023 yang Tuhan perintahkan, bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, pelayan-pelayan Tuhan yang penuh Roh Kudus, ya saudara, hamba-hamba Tuhan penuh Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, hidupnya penuh kemenangan, bukan hidupnya memble, dikit-dikit kebek, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit loyo, dikit-dikit undur, tidak, dikit-dikit yang tersinggung, kecewa, sakit, tidak, tapi yang penuh Roh Kudus. Ada buah roh yang nyata. Betul? Saya ajak saudara, ini nomor satu, percaya saya. Zaman ini karena peperangannya makin besar, masalah goncangan makin besar. Tanpa Roh Kudus gak mungkin. Tapi bersama Roh Kudus justru jadi kesaksian, 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 kesaksian. Saya doa terus dengan Tuhan supaya setiap jemaat penuh dengan Roh Kudus, setiap ibadah Roh Kudus berkarya luar biasa. Sebab tanpa Roh Kudus berkarya, ya kebaktian itu hanya seperti pertemuan arisan saja, saudara, atau nonton yang lain. Hanya bedanya kalau ada hadirat Roh Kudus, ada karya Roh Kudus, itu namanya ibadah, itu namanya kebaktian. Ada Tuhan yang berkarya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa ditobatkan, saudara, dipulihkan, dibangkitkan. Benar. Zaman sudah dekat yang berkarya Roh Kudus. Kalau perjanjian lama pertama, saudara ya, yang berkarya Allah kita Tritunggal ya, bukan tiga ya saudara, tiga pribadi dalam satu seperti manusia, roh, jiwa, dan tubuh itu manusia, betul? Kalau tubuh saja apa? Mayat, saudara. Kita enggak nyebut manusia, atau saudara. Kalau roh saja apa? Hantu, setan itu, saudara. Betul enggak? Manusia, roh, jiwa, tubuh itu Allah kita. Bapa, Anak, Roh Kudus. Perjanjian lama, Allah Bapa yang tampil, menciptakan indera macam-macam. Perjanjian baru zaman Tuhan Yesus, itu anak manusia. Setelah Tuhan Yesus naik, itu zaman Roh Kudus. Yesus naik sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini zaman Roh Kudus. Yang berkarya itu Roh Kudus. Kita hanya bisa hidup benar kalau dituntun Roh Kudus. Kita hanya bisa hidup menang kalau dengan Roh Kudus. Yesus saja, saudara, Yesus, saudara. Ya, dia hidup dengan apa? Penuh Roh Kudus, dengan karya Roh Kudus. Dia digodai, dicobai, menang karena Roh Kudus. Dia melayan dengan kuasa Roh Kudus. Dia terus penuh dengan karya Roh Kudus. Saja jangan sampai ya mengabaikan Roh Kudus. Itu saat ini nomor satu Tuhan. Tapi ini zamannya Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus ya Tuhan, semuanya sama saja. Tapi dalam ekspresi seperti itu.
Saya ajak semua, ayo banyak terus bergaul dengan Roh Kudus, bangun hubungan yang intim, jalan bersama Roh Kudus. Kalau saudara terus berjalan Roh Kudus, hadirat itu nyata, kuasa itu nyata, hikmat itu dituntun terus, penyertaan Tuhan itu nyata, Immanuel, kuasa, kemenangan. Ya Tuhan sedang suruh bangun pusat gerakan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus hidupnya menang, bukan kalah. So yang sedang kalah, saya coba buka. Mungkin saudara belum ada kehidupan yang sungguh-sungguh bersama Roh Kudus, penuh Roh Kudus, mungkin belum. Kalau saya penuh Roh Kudus, ada masalah besar, tetap ada kekuatan dari Roh Kudus. Nomor satu apa? Penuh Roh Kudus. Nomor satu apa? Penuh Roh Kudus. Sekali lagi, nomor satu apa? Penuh Roh Kudus. Bukan sekadar ada Roh Kudus, semua ada. Kita bisa percaya Yesus Tuhan, sudah ada Roh Kudus, tapi perlu dibaptis sampai penuh Roh Kudus, sampai berjalan penuh dengan Roh Kudus, sampai Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Amin. Lalu lanjutkan sekarang ya, ayat 19. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dengan apa? Mazmur, kidung apa? Puji-pujian, saudara, dan nyanyian rohani. Ya, bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, hiduplah dengan pujian. Mulutmu penuh dengan pujian. Hiduplah dengan tadi pujian, sorak-sorai bagi Tuhan. Orang memuji itu bukan orang yang sedih, kecuali itu bukan pujian, itu lagu merana gitu. Sedih hatiku mengenang Dia, misalkan patah hatiku, macam-macam, itu bukan pujian, itu lagu nelongso. Betul? Lagu pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Betul saudara? Penuh, sekali lagi ya. Penuh apa? Jangan penuh gosip. Penuh apa? Jangan penuh keluh-keluhan, mengeluh. Ya, penuh apa? Jangan penuh perkataan yang negatif. Amin. Penuh apa? Jangan penuh dengan kata-kata yang sia-sia. Mulutku penuh dengan pujian. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Katakan sebelah, mulutku penuh dengan pujian. Katakan pada mulutnya sendiri, mulut ya penuh dengan pujian. Lidah penuh dengan pujian. Benar saudara, pujian itu hebat. Saya mau sampaikan, ingatkan lagi ya, saya dapat dari Tuhan, pujian itu senjata yang terhebat untuk akhir zaman. Pujian dalam hadirat Tuhan ya, pujian dalam pengurapan Roh Kudus ya saudara ya, itu terhebat. Kenapa? Akhir zaman peperangan makin besar, iblis makin berusaha menghancurkan, peperangannya makin besar. Kita tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan gagal. Tapi waktu kita memuji Tuhan dalam pengurapan, Tuhan hadir, kerajaannya datanglah. Kalau hadirat Tuhan datang, kerajaan Tuhan datang, Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan datang dengan kebesarannya, Tuhan datang dengan kuasanya, Tuhan datang dengan mujizatnya, Tuhan hancurkan kuasa kegelapan, Tuhan hancurkan masalah, Tuhan hancurkan kuasa si jahat, Tuhan yang maju berperang ganti kita. Karena pujian. Masih ingat gak Yosafat dikepung 3 pasukan? Tuhan bilang gak usah takut, bangun barisan pujian. Betul? Kalau engkau bangun barisan pujian, Tuhan berperang gantimu. Karena Tuhan itu, kalau kita sudah memuji sungguh-sungguh, Tuhan itu hatinya sudah gak bisa diam. Dia datang, Dia bela, Dia berkarya, Dia beri kemenangan. Bahkan sudah lihat kemenangan daripada Tuhan. Lembah tangisan diubah menjadi lembah pujian. Kekalahan diubah menjadi kemenangan besar. Masalah menjadi mahkota besar. Pujian. Kita bersyukur gereja kita sejak lahir gereja kita itu gereja yang penuh pujian. Kalau saudara sejak dari awal ya, ada Pak Budi
Linding. Tahu, dulu di rumah saya, saudara, ya, itu mulainya pujian. Masih ingat ya, zaman dulu Betani pertama, saudara. Wah, kalau buka di manual semua banyak gereja geger seperti vakum cleaner. Wah, luar biasa. Ya, semua tahu. Saya melihat ini karena pujian. Tuhan sedang memulihkan pujian. Saya enggak takut. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani, mulai pujian. Saya banyak belajar dengan mereka juga pujian. Saudara, betul? Sampai dari rumah saya lalu pindah depan Ademayem, itu sudah jadi presenter, El Shaddai presenter, tempat pusat pujian penyembahan. Sejak dari dulu ada hadirat Tuhan, sejak dari dulu hadirat Tuhan nyata, sejak dari Tuhan berkata, aku tarik orang-orang datang waktu Tuhan ditinggikan. Seperti itu. Dan sudah terus sepanjang. Sekarang saya sangat bersyukur. Saya lihat pujian penyembahan hadiratnya makin nyata, makin nyata. PW ya bersyukur, terima kasih. Tapi terus diper, lebih lagi. Tapi bukan hanya PW, semuanya. Bahkan dalam komsel nyembah sungguh. Jangan lagu itu hanya untuk nunggu sing urung teko gitu. Jangan saudara, yo nyanyi sik ini urung kebak gitu. Jangan. Ayo nyembah Tuhan, puji Tuhan. Biar Tuhan suka hadir. Tuhan nyatakan hadirannya. Itu nomor 1. Betul. Jangan saudara berangkat, ora apa-apa, urung telat kok, urung firman kok. Ini pujian itu hanya tinggal nunggu saudara. Nah sing telat-telat, sing suka telat-telat itu saudara. Supaya ya enggak telat karena nganggap banyak firman Tuhan gitu saudara. Bertobat yang suka telat. Loh betul saudara, pujian itu kita mempersembahkan loh, hormat pada Tuhan loh, menyembah Tuhan loh, tinggikan Tuhan loh, menghargai Tuhan loh. Jadi yang suka telat apa? Yang suka telat apa? Sekali lagi, yang suka telat apa? Saudara yang ngomong ya bukan saya ya. Kalau saya suka telat-telat itu jangan ngamuk dengan saya. Ini yang ngomong jemaat. Iya. Yang suka telat itu apa Pak Christian? Apa utama? Bertobat. Loh betul saudara. Orang yang bisa ngerti hidup seni memuji Tuhan, ngalami seperti Daud, hidup dalam kasih karunia. Betul? Dia seorang pemuji, dia seorang penyembah. Hidupnya penuh kasih karunia, hidupnya dicintai Tuhan, hidupnya dibela Tuhan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Benar saudara, memuji itu bisa dengan lagu, memuji juga bisa dengan perkataan. Terima kasih, Engkau besar, Engkau mulia. Dalam doa bisa memuji Tuhan. Amin saudara. Ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkanlah syukur. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Senantiasa itu pagi ucap syukur, siang mengucap syukur, sore mengucap syukur, malam mengucap syukur, mimpi mengucap syukur. Dalam segala sesuatunya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Dalam segala sesuatu itu waktu diberkati, waktu diproses, waktu diuji, apapun keadaan, bersyukurlah sebab Dia baik. Bersyukurlah karena Dia tidak pernah membiarkan kita tergelitar. Dari ayat ini, ya saudara, itu luar biasa. Kita bisa berapa Tuhan itu lakukan 2023 itu luar biasa. Ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur dalam segala itu iman, saudara. Waktu gelap ngucap syukur saudara. Waktu kemarau ngucap syukur saudara. Waktu diproses habis-habisan ngucap syukur saudara. Waktu diuji tetap mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur hatinya gembira. Orang yang tidak bisa mengucap syukur hatinya itu pasti sedih, nggak ada gembira. Ngucap syukur saudara. Amsal 15:15, orang
ya berkesusahan, buruk semuanya, yang alami buruk semuanya, saudara. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh bisa mengucap syukur, gembira kelihatan loh. Wah, engkau sedang seperti pesta atau sedang seperti berkabung. Katanya aku percaya, aku muji Tuhan, Tuhan hebat, tapi gak cocok. Amin. Amin, saudara. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa yang rindu keinginannya tidak pernah dikabulkan, angkat tangan. Siapa yang ingin keinginannya dikabulkan Tuhan, angkat tangan. Beri tepuk tangan, bersyukur punya Tuhan yang baik. Saya dengar Pak Jo bersaksi begini, saudara. Anaknya yang besar bernama Jessica, saudara. Sejak kecil, saudara, itu batuk terus, saudara, sampai sekian lama. Dan akhirnya bukan batuk saja, sampai paru-parunya kena, saudara. Batuk sampai paru-parunya kena, saudara. Lalu satu hari Tuhan memberi rema, pujian. Sekalipun batuk, sekalipun paru-parunya sudah kena, tetap memuji Tuhan. Lalu sejak kecil diajari nyanyi pujian, terus diajari nyanyi pujian, diajari nyanyi pujian, saudara. Diajari nyanyi pujian, saudara. Diajari apa? Nyanyi pujian, saudara. Diajari apa? Nyanyi pujian, saudara. Hanya karena sejak kecil dilatih nyanyian pujian, saudara. Tuhan hadir dan disembuhkan total. Betul? Sekarang bukan sembuh. Akhirnya karena sejak kecil, hanya sekarang sering menciptakan lagu. Ada pengurapan, pujian, penyembahan. Betul? Dia suka memuji, dia suka nyembah. Itu pernah nyanyi, di sini juga pernah, di Jogja pernah, di Jakarta pernah. Bahkan suka menciptakan lagu. Belum lama 1 bulan yang lalu menciptakan lagu untuk opa gitu. Jadi ciptakan lagu untuk saya juga. Saudara tahu enggak? Kenapa? Seni memuji Tuhan. Bersyukur, pujilah Tuhan dalam segala saat terang, dalam keadaan gelap, pujilah Tuhan. Ya, saat makmur, saat padang gurun, pujilah Tuhan. Bersyukur kepada Dia karena Dia Tuhan yang maha baik. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Kemarin di Miracle Net, saudara, ya ada kesaksian yang luar biasa. Ceritanya, saudara, saya dapat WhatsApp paginya, ya satu harinya, saudara, WL kita, bukan hanya WL, ketua PW-nya yang di Semarang, saudara. Dulu dari Solo, dulu juga WL Solo, nikah dapat orang Semarang, pindah di Semarang. Dia sedang mengalami luar biasa. Intinya ceritanya, ini panjang kalau di saya. Intinya dia sempat juga karena COVID, saudara, kerja di bank itu, bank berat sekali juga, saudara. Sehingga ada target-target yang buat dia pressure gitu, saudara. Wah, berat sekali, dia merasa ada di padang gurun saat itu, saudara. Bergumul, saudara. Sampai ada godaan-godaan untuk pindah, saudara, tempat gitu, saudara. Tapi luar biasa, saya lihat dia hidupnya dengan apa? Rema. Setiap gereja kita ada ya tema tangkap. Setiap pengajaran diberikan tangkap, saudara. Satu kali ya waktu kisah tentang Ishak, ingat gak? Saat itu kemarau, Ishak juga mau ke Mesir, tapi Tuhan berkata jangan ke Mesir, tetap di tempat ini, jangan tinggalkan tempat ini, tetap di tempat ini. Sekalipun kemarau, saudara, sekalipun padang gurun, aku akan berkati engkau di sini. Jangan pergi, jangan tinggalkan tempat ini. Dia tangkap, dia percaya, saudara. Akhirnya tetap saja, sudah mikir, tetap saja berjuang, tetap saja ya berjuang di situ, saudara. Wah, luar biasa. Lalu Tuhan ajarkan dia lagi, ya seperti rema kita, perkataan-perkataan profetik, saudara. Jadi bukan hanya bertahan, ucapkan perkataan profetik, saudara. Lalu dia diajari seperti Yeskel. Oh, semua berkat dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari segala penjuru datang dalam hidupmu, datang dalam hidupmu. Semua berkat yang disediakan oleh Tuhan datang. Dan kaget, satu hari dipanggil oleh pimpinannya. Dia berkata, ya, di
ya pusat level lebih tinggi sedang butuh seseorang kosong. Nah, kamu mau enggak ikut tes? Masuk enggak? Dan dia ikut tes. Pertama bergumul tapi dikuatkan Tuhan. Kenapa? Naiknya 2 level, bukan naik 1 level, 2 level. Kalau misalnya ya anggota kelompok saya tiba-tiba tes jadi supervisor, loh kan itu saja. Jadi kakek saja ya, kalau itu kan normalnya gitu toh. Masa belum pernah jadi kakek jadi supervisor. Tapi dia diteguhkan oleh Tuhan karena Tuhan sudah saatnya. Dia percaya ini sudah waktunya. Tuhan berkata tetap di sini, akan diberkati di sini. Dia berani dan luar biasa. Tes yang lulus justru ya tahun 2022 sudah diangkat 2 level. Dia berkata dia terus memuji Tuhan, dia terus bersyukur, dia terus pegang rema Tuhan. Itu satu. Lalu masuk tahun ini bangkit jadi terang sampai ke bangsa, tangkap bangkit jadi terang sampai bangsa-bangsa. Dia juga sempat berpikir sampai bangsa-bangsa, gimana sampai di bangsa-bangsa. Tapi dia karena terus percaya, dituntun Tuhan terus banyak. Setiap datang gereja dia sudah nantikan remanya. Setiap dengarkan firman Tuhan dia sudah mulai ya datang cari rema yang Tuhan sedangkan berikan, saudara. Luar biasa sekali. Nah, awal ini Januari ini ya di banknya ngadakan kejuaraan, saudara. Ya Got Talent Maybank gitu, saudara. Ya. Lalu saudara dia disuruh ikut. Sebenarnya dia enggak mau. Kan dia ngomong, dulu aku pernah ikut kalau. Jadi dulu ikut aja daerah situ aja kalau. Sekarang disuruh ikut lagi, ini levelnya lebih tinggi. Karena ini bukan daerah Semarang saya, ini Jakarta, saudara. So ikut, wah. Tapi Tuhan kok dorong dia. Karena Tuhan punya rencana. Bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Jadi saudara, lalu waktu minggu kebaktian, ingat enggak? Temanya bahasa Indonesia diluncurkan. Inggrisnya apa ya kemarin? Diluncurkan mulai oleh Tuhan, diluncurkan, saudara. Dia tangkap. Tuhan berkata justru ini akan buat dia diluncurkan gitu, saudara. Setiap ada rema firman ditangkap, saudara. Luar biasa. Dia ya ikut, bahkan mau waktunya hampir mau sakit. Ya, iblis itu berasa gitu, saudara. Tapi dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melayani Tuhan dengan pujian penyembahan terus. Singkat cerita, hari-hari mendekati pas hariannya dia ditolong Tuhan, sembuh, berangkat ke Jakarta dan dia ikut. Dan ternyata juara 1 Maybank Got Talent. Itu loh ya saudara, yang paling tengah itu loh, yang 4 juta itu loh saudara. Tapi bukan itu. Dia sekarang sedang dipersiapkan akan ya ada 2. Saya akan dikirim ke Kuala Lumpur, pertemuan internasional orang-orang ASEAN. Jadi mulai duta di Kuala Lumpur, dan saya akan mewakili Indonesia untuk nyanyi di depan bangsa-bangsa. Saja saudara, jangan remehkan tuntunan Roh Kudus. Jangan remehkan rema Tuhan. Hiduplah dengan rema Tuhan. Gereja kita sejak awal sampai sekarang itu hidupnya dengan rema Tuhan. Maka karya Tuhan yang nyata. Kristen itu bukan sekedar agama, ya agama, tapi bukan sekedar. Kristen ini hidup nyata dengan Tuhan. Kristus, mengikut Kristus dengan nyata dalam Tuhan. Saya doakan semua saudara alami. Bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapan. Katakan pada Tuhan, Engkau pengharapan kami. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami semua. Percaya hanya Engkau kepadamu yang bisa kami percayakan senantiasa. Yesus Allah
perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Hanya Engkau Tuhan, selalu aku puji. Penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian bagimu Tuhan. Mulutku penuh dengan Hanya Engkau, Tuhan, yang keluar dari mulut kami. Oh Tuhan, Engkau yang kami puji. Hanya Engkau yang kami hormati selalu sepanjang hari. Kepadamu sekali lagi mulutku penuh dengan pujian bagimu saja Tuhan. Jamah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sebuah angkat tangan saudara, mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah jaminan. Tuhan, Kaulah jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Mulutku akan selalu hanya memuji-muji Engkau Tuhan. Oh, aku tidak mau lagi gunakan mulut untuk hal yang sia-sia. Oh, untuk mengatakan yang negatif. Oh, untuk mengeluh Tuhan, untuk bersyukur-syukur. Oh, tahirkan mulutku Tuhan, hanya untuk memuji-muji Engkau. Oh, senantiasa untuk memuliakan Engkau, senantiasa untuk menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, senantiasa untuk memuji Engkau Tuhan. Oh, sepanjang hari Tuhan, senantiasa memuji Engkau. Bahkan terus sepanjang hari, oh, menghormati Engkau Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Raja kami, sebagai sesembahan kami Tuhan. Hidup penuh dengan pujian, hidup penuh dengan penyembahan Tuhan. Engkau yang kami sembah senantiasa. Engkau Allah Raja kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang punya hak atas hidup kami, Engkau yang punya rencana untuk hidup kami, Engkau yang berhak pakai hidup kami Tuhan. Oh, ajar kami persembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu saja. Metrekkan Tuhan, metrekkan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah api-Mu menjamah lidah kami seperti yang Kau lakukan pada Yesaya. Tahirkan lidah kami, tahirkan mulut kami. Oh, tuluskan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan. Hanya memuliakan Engkau, hanya meninggikan Engkau, untuk percaya, untuk membalas kebaikan-Mu, untuk membalas cinta kasih-Mu. Jamah Tuhan hati, jamah pikiran kami, jamah lidah perkataan kami Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu. Tahun 2023, tahun kemuliaan dinyatakan luar biasa, tahun kebangkitan, tahun menjadi terang, oh, tahun kelimpahan, oh, tahun orang-orang datang, tahun tuan raya, oh, tahun kekalimpahan median datang memberikan kesaksian. Tahun Yesaya 60 digenapi, tahun mujizat kesembuhan, tahun pemulihan, tahun keluarga bahagia, tahun pertumbuhan rohani, tahun kemajuan ekonomi, tahun jadi berkat yang besar, jadi berkat lebih besar, tahun membangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Tuhan, Engkau yang pakai kami, Tuhan, Engkau yang mengurapi, Tuhan membuat itu jadi Tuhan. Yesaya 60 digenapi,
anak-anak diangkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan, oh diterangi oleh Tuhan. Kami diterangi Tuhan, hadirat-Mu datang atas gereja-Mu, atas setiap kami. Kemuliaan-Mu nyata jadi kesaksian. Oh setiap jemaat jadi kesaksian, setiap jemaat jadi berkat. Pasaka, setiap jemaat terus bertumbuh sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa. Ucapkan saudara, sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa. Dipakai Tuhan, sampai bangsa-bangsa. Dibesarkan Tuhan, dipakai Tuhan, sampai bangsa-bangsa. Kami terima, terjadi atas gereja-Mu ini, terjadi atas hidupku, terjadi atas pekerjaanku, terjadi atas pelayananku. Yang sakit sembuhkan Tuhan, supaya bisa melakukan mandat-Mu. Yang kekurangan berkati, supaya jadi berkat. Jalan yang tutup dibukakan oleh Tuhan. Yang butuh mujizat, berikan mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang didoakan, Engkau yang menjawab. Bahkan lebih dari yang bisa diminta. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan bersyukur segala kebaikan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan segala kebaikan. Diberkati dengan pujian penyembahan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, diberkati segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra-Mu Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh-Mu yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Haleluya. Saya mengajak Bapak